Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis jurnal mata kuliah seminar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Tika Romantika dan rekan saya Gunawan. Kemudian untuk judul jurnalnya yaitu Beware of the Existence of a Big Bad with Asset Impairment After Pandemic COVID-19 atau waspadalah terhadap keberadaan Big Bad dengan penurunan aset setelah pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk jurnalnya yaitu The Indonesian Accounting Review volume 11 nomor 1 Januari sampai Juni 2021 halaman 21-3. Selanjutnya, permasalahan penelitian. Perubahan drastis kondisi keuangan perusahaan memunculkan berbagai potensi perubahan perilaku manajemen. Dalam hal ini, teori keagenan mengemukakan bahwa manajemen adalah pihak yang mengendalikan informasi dibandingkan dengan pihak lain. Ada kemungkinan bahwa informasi keuangan yang disajikan bersifat efisien dan oportunistik. Misalnya, dalam pandemi atau bencana alam, akuntansi juga telah mempengaruhi. Menurut Ye Cheng et al. 2019, Ojili 2020, Stenham dan Madsen 2016. Oleh karena itu, para manajer yang memiliki niat moral hazard, kondisi force majeure ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan oportunistik. Manajer menggunakan krisis untuk mengarahkan laporan posisi keuangan secara strategis sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka bisa menggunakan teknik manajemen laba dengan memanfaatkan kisruh akibat wabah COVID-19, Big Bad Accounting, dan penurunan nilai aset yang dapat menjadi potensi masalah setelah pandemi COVID-19. Lalu, mengapa permasalahan penelitian ini penting? Karena untuk menyelidiki apakah Big Bad Accounting mempengaruhi penurunan nilai aset. Oleh karena itu, penulis mengkaji pengaruh Big Bad Accounting terhadap kerugian nilai aset atau asset impairment pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2018. Pendekatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif berdasarkan laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2018 dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan tabel deskriptif statistik ini, nilai MEAN menunjukkan 0,794%, terdapat 79,4% observasi yang mengakui penurunan nilai aset selama 2012 sampai 2018. Dalam hal ini, kesadaran perusahaan untuk mengakui penurunan nilai aset cukup tinggi. Jika diambil rata-rata dari seluruh sampel, perusahaan yang cenderung melakukan Big Bad Accounting adalah 0,406 atau 40,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perusahaan yang cenderung melakukan Big Bad Accounting. Teori yang relevan. Agensi teori, yaitu hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih, atau prinsipal melibatkan orang lain atau agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka, melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen menurut Shapiro 2005. Dalam hal ini, teori keagenan juga memecahkan potensi kurangnya tujuan, preferensi, dan tindakan yang harmonis antara manajer dan pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan harus mengikat kompensasi manajer kepada pemegang saham melalui kepemilikan atau kompensasi. Ini termasuk memberikan opsi saham dan bonus kepada manajer yang sesuai dengan harga saham perusahaan. Lalu, teori yang relevan. Teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif mengasumsikan bahwa manajer berperilaku oportunis untuk kepentingan mereka atau meningkatkan kekayaan mereka menurut Watts dan Zimmerman 1990. Oleh karena itu, mereka menjelaskan bahwa pilihan akuntansi dibuat dalam hal tujuan individu dan efek dari metode akuntansi dalam mencapai tujuan tersebut. Akuntansi positif memiliki 3 hipotesis: perencanaan bonus, manajemen utang, dan hipotesis biaya politik. Namun, hipotesis perjanjian utang menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas perusahaan, semakin besar kemungkinan untuk mencegah perusahaan melanggar perjanjian utang. Akhirnya,
Hipotesis biaya politik menunjukkan bahwa perusahaan besar mengakui lebih banyak penurunan nilai daripada mengurangi laba bersih mereka dan menghindari perhatian publik. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Gunawan. Untuk selanjutnya mengenai hipotesis, terdapat 3 hipotesis dari jurnal ini. Yang pertama itu Big Batch Accounting memiliki efek positif dan atas kerugian penurunan nilai aset. Kemudian yang kedua, profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengakuan kerugian penurunan nilai karena calon investor memberikan respon yang sama ketika perusahaan mengalami kerugian atau laba yang rendah. Yang ketiga, ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pengakuan kerugian penurunan nilai. Dan variabel dependent independennya itu sendiri, dependennya itu Big Batch Accounting, sedangkan independennya itu penurunan nilai aset. Kemudian sampel. Sampel penelitian ini adalah 231 firm years observasi dari 33 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 hingga 2018. Dan uji statistik dan hasil regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah profitabilitas kemunculan variabel dependen dan diprediksi dengan variabel independen. Berdasarkan data tabel 2, Big Batch Accounting sebagai teknik manajemen laba berpengaruh 2,62 dengan p-value 0,017. Perusahaan pertambangan menunjukkan indikasi Big Batch Accounting dengan menggunakan penurunan nilai aset sebagai salah satu instrumen mereka. Kemudian hasil dari tabel 3 dapat dilihat bahwa perhitungan Big Batch signifikan pada profitabilitas, yakni 0,006. Profitabilitas tidak signifikan pada profitabilitas 0,106. Ukuran perusahaan tidak signifikan pada profitabilitas 0,510. Profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penurunan nilai aset perusahaan. Lalu untuk kesimpulannya ditemukan bahwa perusahaan yang cenderung melakukan akuntansi Big Batch akan mengakui kehilangan nilai aset manajer, memaksimalkan keuntungan pribadi dengan membuat manajemen laba dalam bentuk Big Batch Accounting. Big Batch Accounting dilakukan karena manajer berasumsi bahwa investor akan merespon ketika perusahaan mengalami kerugian besar atau kerugian kecil. Manajer mengakui biaya periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan ketika keadaan yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode berjalan. Akibatnya akan menghasilkan keuntungan lebih tinggi dari yang diharapkan di tahun depan. Pada periode berikutnya, perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah atau tinggi tetap akan mengakui kerugian penurunan nilai. Profitabilitas yang rendah atau tidak mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Manajer terus merusak nilai aset bahkan jika perusahaan memiliki profitabilitas tinggi atau rendah. Perusahaan yang memiliki ukuran besar atau kecil tetap mengakui kerugian penurunan nilai aset. Perusahaan yang memiliki tingkat dan media yang juga akan menarik perhatian pemerintah dan regulator yang mengarah pada biaya politik, termasuk investasi pemerintah, perpajakan yang lebih tinggi, dan berbagai tuntutan lain yang dapat meningkatkan biaya politik. Kemudian untuk pengembangannya ada 3 poin, yaitu poin 1, penelitian dapat dilakukan pasca pandemi dengan menggunakan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan sebagai variabel independen. Kemudian yang kedua, penelitian juga dapat menyelidiki terlebih dahulu tingkat kerugian perusahaan untuk dikelompokkan berdasarkan tingkat kerugian yang merupakan kesalahan perusahaan. Yang ketiga, penambahan atau menggunakan variabel kontrol lain seperti kepemilikan saham publik, reaksi pasar, dan debt covenant, terutama menggunakan data pada masa pandemi COVID-19.
COVID-19. Mungkin sekian hasil analisis dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.